Baiklah, yang pertama komponen sikap dalam perkembangan moral. Menurut Lawrence Kolber, perkembangan moral anak usia dini atau usia prasekolah atau PAUD merupakan fase di mana anak berada pada tahapan terendah dalam penalaran moral yang disebut dengan penalaran prakonvensional. Pada tingkatan ini, anak akan diajarkan tentang membedakan perilaku baik dan buruk, di mana nantinya anak akan diberikan imbalan atau hukuman. Lalu, pengembangan sikap bagi anak usia dini ini meliputi 3 komponen, yaitu pengetahuan moral atau knowing, sikap moral atau affect, dan tindakan moral atau action. Yang pertama adalah pengetahuan moral, yaitu dengan mempelajari kandungan nilai-nilai moral yang merupakan warisan moral yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan moral ini juga mencakup penalaran moral. Selanjutnya, dalam hal ini anak perlu mengetahui arti dari kerjasama, sopan santun, dan lainnya. Dengan mengetahui nilai tersebut, anak akan dapat memahaminya. Lalu yang kedua adalah moral effect. Dapat didefinisikan secara luas merupakan keseluruhan tentang yang dibahas dalam pendidikan moral, termasuk sikap dan emosi, termasuk pengetahuan dan cara, atau bahkan melebihi dari itu. Lalu yang ketiga adalah tindakan moral atau action moral, adalah komponen dari moral agency di mana membawa pengetahuan dan tindakan untuk membuahkan hasil. Tindakan moral ada 3 komponen, yaitu kompetensi, anak dapat menunjukkan pentingnya nilai-nilai moral, kemauan atau will, di mana anak dapat mengingat pentingnya nilai-nilai moral, dan kebiasaan atau habit, di mana anak dapat terbiasa melakukan nilai-nilai moral. Selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 128 yang artinya, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang." Dari ayat tadi dapat diambil kesimpulan bahwa sunnah hukumnya berdoa dan menyerahkan semua amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila telah selesai mengerjakannya. Dengan penyerahan itu berarti tugas seseorang hamba ialah mengerjakan amal-amal yang soleh karena Allah, dan Allah lah yang berhak menilai amal itu dengan memberinya pahala atau sesuai dengan penilaiannya. Dari ayat tadi juga dapat dimengerti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah setelah selesai mengerjakan amal yang saleh dengan niat dan maksud perbuatan itu semata-mata dilakukan dan dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat dan bentuk perbuatan yang dikerjakannya itu diyakini sesuai dengan perintah Allah, maka ayah dan anak itu yakin pula bahwa amalnya itu pasti diterima Allah. Jadi hal ini berarti bahwa segala macam doa yang dipanjatkan kepada Allah, bentuk dan tujuannya sama dengan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dengan putranya, maka pasti diterima Allah pula dan pasti diberi pahala yang baik di sisinya. Selanjutnya itu surat Ibrahim ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nah, pada ayat ini dilukiskan dari pernyataan syukur Ibrahim pada Allah atas segala rahmatnya,
ia bertambah tunduk dan patuh kepada Allah dan berdoa agar Allah menjadikan keturunannya selalu mengerjakan sholat, tidak pernah lalai mengerjakan sedikit pun, sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan sempurna pula mengerjakan sunnah-sunnahnya dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Ibrahim berdoa agar keturunannya selalu mengerjakan sholat, karena sholat itu adalah pembeda antara mukmin dan kafir dan merupakan pokok ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pada surat ini menjelaskan tentang yaitu anak adalah amalan. Nah, tugas orang tua sebagai pembawa amanah tentunya membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang cara menjaga amanah dengan baik dan mampu memberikan bimbingan yang tepat. Beratnya beban dan tanggung jawab sebagai orang tua terkadang secara tidak disadari membuat orang tua lupa bahwa anak-anaknya adalah individu yang perlu mendapat pembimbingan dan dihargai sebagai pribadi, bukan individu yang dibatasi kesempatannya untuk mengembangkan diri ataupun dipaksa menjadi orang lain. Nah, setiap orang tua tentunya berharap anaknya meraih keberhasilan. Selanjutnya ialah surah As-Saffat ayat 100 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Adapun implikasi pendidikan ayat tersebut ialah, yang pertama, dengan berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang ayah memiliki calon ibu yang baik dan benar untuk memperoleh anak yang soleh. Yang ketiga, orang tua hendaknya memberikan pendidikan kepada anaknya dengan cara menyertai secara langsung. Yang keempat, orang tua hendaknya menjadi suri tauladan bagi anaknya, karena anak mengikuti perangai orang tuanya. Selanjutnya ialah surah Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Hamalatahu ummahu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta iza balagha ashaddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'i an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi nurriyati inni tabtu ilaika wa inni
Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya, dan telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama hingga 10 bulan, sehingga apabila dia atau anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 60 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku,